Jadi tawanan. Semalam kenapa tuh Bang? Harus benar-benar dikalut atau gimana biar nanti kita evaluasi dulu. Ya artinya masukan-masukan dari warga nggak sekonyong-konyong kita udah biar enggak Ya. tapi tetap kita follow up dan kita evaluasi. Siapa tahu kan hanya simpel aja gitu, Ya, solusinya bisa. artinya Ya. tetap kita ini. Ya. Nah terus kemudian terjadi kebocoran pada talut ini di mana nih? Di yang belakang Belakangnya. belakang sama masjid belakang itu kan sekeliling sini kan di talut nih Pak. Nah di sini tuh talutnya kan dari batu apa ya, kapur ya, batu karang ya, selama ini. Nah itu tuh memang di dalamnya sempat ada plester, cuman plester itu kayak kurang sempurna gitu Pak, jadi masih banyak bocoran. Satu lagi paling yang ini sih sebenarnya yang paling utama, ini masalah jalur utama nih Pak. Ini alirannya tuh kurang deres sampai ke sini kan. Akhirnya di sini airnya kan tinggi nih. Akhirnya karena di sini desainnya semua ngalir ke bawah, bisa 7. Karena di sini tinggi airnya, jadi dia nggak mau ngalir ke sini. Akhirnya di sini kan jadi benang tuh jalan ini, sepanjang jalan ini. Ini berarti pas deker ya? Deker, Ini kayak bok beton. Iya. Lewatin bok beton. bok beton, Enggak, persimpangan. oh ya persimpangan. Pasti ada deker. Nah betul, ada bok sih, beton. ada di bok beton situ. Nah dulu pernah kejadian kondisi waktu itu pertama di Kalisari dan di PK4. Ya. Nah kita cek setelah kita buka itu dekernya, ternyata di dalamnya itu hebel, banyak hebel sehingga air nggak keluar. Berarti nanti Iya. Nah mungkin nanti ini tetap kita cek dulu ya. apakah memang dalamnya ada yang menyumbat seperti hebel atau apa. Nah itu pengaruhnya cukup besar. Kalau air deras terus tiba-tiba ditahan, mau nggak mau malah ke jalan. Ya itu pokoknya, jadi kalau kondisi hujan tuh di sini tuh nggak mengalir ke sini sih gitu. Jadi banyaknya cuma menampung, karena di sininya nggak tahu gimana. Iya, Udah iya. tinggi juga sih di sini, karena di sini udah airnya udah jalan. Ya nggak apa-apa, ini nanti kita cek di lapangan ya. Betul. Terus mana kira-kira Ada satu itu. ini aja ya. Kalau dari RT yang Ada lagi di RT 0. Oh ini. Ini ya, keterangannya apa nih Pak? Oh ini. Lalu di blok A di dekat masjid kampung mengalami kebocoran. Ini sambungan yang tadi Pak. dari RT Sambungan yang tadi itu. Iya iya. Nah, ini. Karena rembusan air itu Pak, zero point-nya D7 yang tadi. Nah, kan itu ke sana. Karena kan itu emang buat membendung air dari kampung supaya mengalir ke sini kan. Nah, akhirnya ini pada rembes. Kan ini semua letter U, arahnya ke D7 ini. Zero point-nya di sini kan. Nah, ini akhirnya tidak menampung ya. Lalu kemampuan yang Masuknya tidak hanya dari depan Pak, dari belakang juga lewat saluran pembuangan kamar mandi. Ya, dari belakang. Waalaikumsalam. Ya, karena memang nggak tahu Sampai ya, masih punya itunya nggak? desainnya Siapanya nggak? ketika Siapanya jalur ini, Pemasannya? ini kenapa sehingga di rumah komersil itu Selalu naik. selalu naik Pak, selalu naik, lebih tinggi daripada rumah-rumah ini. Jadi Bukan komersil, komersil. 2-3 rumah sebelum komersil itu Itu udah naik tuh, udah naik tuh, kayak selamatin rumah komersil gitu, Pak. jadi kubangannya lebih tinggi banget malahan yang sebelum komersil itu. Jadi air itu pada prinsipnya dia masuk tidak hanya dari depan saja, lebih banyak itu masuk lewat belakang. Mereka sudah mengakal, ada beberapa warga yang mengakal ketinggiin sampai sebel gitu. Nah, ketika selamat dari Depan, belakang belakang Pak. Iya iya. Ya nggak apa-apa, nanti kita cek di lapangan, kita cari solusi terbaik seperti apa. Ya, nah, jujur memang waktu pembangunan ini, ya, saya tuh belum di sini. Saya belum masuk bergabung ke Pesona, tapi nggak apa-apa. Kita harus follow up apa yang
aspirasi warga. Ya, kan? Hampir semua rumah komersil itu pasti begitu Pak. Pasti lebih tinggi dari rumah subsidi. Lebih ditinggiin pasti. Di 2-3 rumah sebelumnya itu pasti udah naik tuh. Jadi kalau banjir itu rumah komersil selamat ya. Aman dia. Tapi rumah sebelah komersil itu udah terendam itu Pak. Dan entah dari belakang, entah dari depan, entah dari belakang. Iya. Oke, terus. Poin nomor 2, drainase dari A8 sampai A13. Ini kan letter U Pak. Iya. Bentuknya letter U. Semua mengarahnya ke zero point-nya di S7. Nah, unitnya kecil, yang sebelah sono kecil, yang sini juga kecil juga. Nggak menampung itu, akhirnya kan di sini terjadi genangan di gang ini. Karena ini turunan gini kan Pak. Iya. Minimal sampai gang sebelah di sini nih. Ini kan ada gang di sini nih, genangan tinggi, jadi sampai mata kaki masuk. Yang itu kan sama mas. Mas nggak masuk karena udah ditinggiin. Kayaknya sih belum. Lewat saluran Soalnya kan mandi. kerja. Kamar mandi itu Itu Pak. paling di Zero point-nya semua di situ dari blok A8 sampai A13. Letter U, ngalahnya kan ke sini semua, Pak. Iya. Nah, terus poin ketiga, Sartika 7 ini tidak menampung debit air dari blok A. Nah, ini tadi nggak nampung. Nggak nampung ini. Unitnya kecil terus. Ini kita musuhnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar ke sini, nanti nyangkut ke keempat. Ini jalur utama ini kan udah digedein. Otomatis arusnya lebih gede Pak. Iya. Tendangan balik ke sini. Nah, ini kalah, ini nggak lancar, otomatis menggenang. Jadi bukan harusnya kan air ke sini ke jalur utama terus ngalir ke sini. Ya. Tapi kondisinya karena ini terlalu besar, akhirnya menjadi beban ke sini. Nah, debit ini pun saya pernah ini tidak lebih dari 5 menit ini udah penuh Pak. Seharusnya kalau menurut saya ya, selama sloping tercapai kemiringannya, walaupun ini debit lebih besar, kalau slopingnya tercapai, kemiringannya tercapai, ini akan mengalir. Kemungkinan ini ada apa yang mampet atau apa nih sehingga balik. Enggak. Kalau mampet enggak Pak? Enggak ya. Jadi emang gini, debit terlalu besar, sementara dari gang itu kan alirannya kecil. Ngalir tetap ngalir, cuman ngalirnya kan kalah dengan arus gede ini. Nah, arus yang di kot utama pun itu tadi dalam tidak lebih dari 5 udah penuh, bahkan luber ke jalan utama kan. Ini yang ngalirnya seharusnya los kebentur sama itu kan, ya udah balik lagi. Nah, terjadi genangan juga di masing-masing gang. Nah, ini yang 4 nih, saluran di jalan utama tidak bisa menampung debit air dari saluran Sartika 7 dan gang-gang yang lainnya. Terjadinya menyebabkan terjadinya genangan di setiap gang. Akhirnya yang itu tadi Pak, balik semua gang itu genang. Semua ini balik Pak ini. Airnya tak keluar semuanya. Keluar, tapi ya harusnya debitnya semisal setiap detiknya itu 10 liter, yaitu paling seliter. Jadi akibat arus balik ini air masuk ke rumah warga ya. Iya. Tapi sempat masuk kan? Masuk ke rumah? Masuk Pak. Masuk banyak masuk dalam rumah. ada dalam rumah. Masuk. Ya itu depan aman, belakang yang keluar dari kamar mandi. Tapi posisi air di sini lancar kan? Lancar Pak. Justru kita juga udah kan ngadain goro, yuk habis goro itu dalam artian kan. Iya, kalau ini got lancar. bener-bener bersih kan Pak. Tapi setelah kita awasin kita analisa, oh di sini tuh penyakitnya. Jadi tendangan balik dari got utama itu, nah yang 5 nyambung dengan yang 4, genangan yang tinggi di setiap gang kalah arus dengan got yang diulang terjadi. Kenapa genangan tinggi itu kalah arus itu tadi? Akhirnya genangan tersebut masuk ke beberapa rumah warga melalui saluran kamar mandi ataupun dari depan rumah. Depan rumah cover biasanya dari belakang.
Dari pipa pembuangan kamar mandi itu Pak, menyembul lah di situ. Nah terus lagi nih, kalau di CM3, CM4, CM5, CM6 yang kemarin kita keruk pakai beko, nah itu ternyata ini karena yang dari jalur sini terus ada aliran dari masjid juga kurang tinggi, artinya jadi ngeluap, masih ngeluber. Nah, harus diadakan, harus ditinggiin lagi gitu. Itu sampai seberapa kira? 20 cm. Oh peninggiannya? Iya, peninggian. Kira-kira titik berapa Bang? Kalau ninggin Kalau gitu? ninggin 50 cm sepanjang itu Buat 3 hebel kali ya, buat 3 hebel kali. Ya 60-50 berarti. Itu kan lubernya banyak banget, pinter untuk keluar itu. Dan itu hebel kan 20. ini ya, pos ini. Oh iya. 2 berarti 3 kali ya. Ya 3 lah, 3 berarti sekitar 60-50 Pak. Iya, 50 kali. Ini kan tidak ngomong kamu. Hal tersebut ikut andil dalam memperparah genangan di setiap gang. Ini udah mentok, ketambahan luberan dari situ kan. Akhirnya masuklah ke rumah. Jadi sementara ini kalau yang dari blok B tempat itu baru itu sih Pak. Cuman yang kita ingin banget ya itu kan jalur utama ini kan emang udah dilebarin. Sebelah belum, kadang sebelah kecil itu kalau penuh keluar ke jalan larinya ke kita. Nah jalur utama ini juga yang gede itu dari belakang ruko. Dari belakang ruko itu kan air dari kampung atas tuh. Saya makanya bingung kenapa kok bisa secepat ini gitu loh. Jadi nggak ada 5 menit kok langsung penuh. Nah ternyata saya sisir lah kok belakang ruko ada air sana. Oh nggak tahunya belakang ruko sebelah sana itu belok sini terus naik yang warga. Jadi yang warga atas itu turunnya ke situ dibuang ke belakang ruko, akhirnya ke sini juga uangnya. Waktu itu kan ada katanya planning, saya dulu dengar itu nanti akan diteruskan di depan ruko, mau dibuang dorong-dorong dibuang ke kali. Nah, karena kan gitu tapi udah dibelokin ke ruko sampai sekarang. Cukup aja. Nanti saya ngirimin di kantor sama tim yang lain solusinya seperti apa. Memang kalau ini nih agak ini ya, karena kan ini UD 30 yang di sini nih ya, Iya 30 UD 30 di sini UD 50 emang Lebih mana 2 kan pertama satu terus dikeruk. Iya. Kan letter U jadi letter L Pak, ditambahin satu lagi yang letter L. Udah gede sebenarnya, cuman ya itu tadi dari kampung, dari blok A semua kan menjurusnya yang blok bagian sono itu semua ngalirnya ke jalur utama itu, nggak menampung. Kalau dia terlebih lagi kalinya mungkin kepentok yang di kali. Ini kita bisa bayangkan nih berapa yang mengarah ke DS7 semua nih Pak. 1, 2, 3. Memang yang terparah itu, yang terparah ya di S7 Pak. Kita belum masuk, dia udah masuk. Karena ya itu tadi di letter U dari A8 A13. Video lain yang bekas itu ya. kalau yang ini cuma penambahan aja ya. Yang ketiga ya. Dulu buat begitu cuman masih di sekretaris RW. Ini parah. Nah, kita nih kan untuk blok C ini nih ada 3. Nah ini kita minta di sini nih Pak, turap kali ini panjang ini. Kenapa kita minta turap kali? Karena ini air yang di sini nih udah pada berbalik ke sini Pak, lewat yang tanggul itu. Sebelumnya udah pernah laporan terus dikeruk ya Pak Rangga, alhamdulillah dikeruk, mendingan tuh. Cuman beberapa lama itu tergerus lagi Pak, habis lagi nih tanah nih. Makanya kita minta ini turap kali. Di sini ada seperti codetan itu, menggalian doang itu. Ini membantu juga. Cuman kan masih galian aja tuh Pak. Cuman kita minta di sini ada unit lagi untuk ke sana. Kalau bisa dibuat pintunya itu saat air kali tinggi bisa kita tutup. Ini kita bisa buang saja.
ditulis ini. Pokoknya yang urgent ini. Nah, yang Kondisi di sini sekarang ini kan ada semacam gundukan tanah ya di sini ya. Tanggul. Kalau misalkan tanggul itu kita tambahin gimana? Jadi nggak perlu kita tulang. Jadi tanggul yang ada kita tambahin dengan apa? Sisa karpot ini beton-beton semua kan karpot. Kita tambahin terus kita padatin lagi dengan paketnya Beko supaya lebih rapat. Karena yang tadi saya dapat info kan ada rembesan nih di sini. ya, di sini rembesan tadi ini air. Kalau di sini ada air berbalik nih, Pak. Karena lebih tinggi kali daripada sini kan. Ini air udah balik ke sini. Balik ya. Yang rembesan ini adanya di sini nih, Pak, di belakang pos. Iya, di belakang pos ini kan sudah ada turap gitu tuh. Nah, ini airnya itu sudah setinggi turap, Pak. Mungkin berapa senti doang lah di bawah itu. Berarti kan pos itu ada di bawah air itu. Nah, ini pas tikungan ini kita ngerinya nih karena aliran air kan menghantam ini nih, Pak. Ini kalau ini sampai jebol, udah longsor itu. ini sampai jebol, ini pasti di sini, Pak. Karena ini rembesan ini airnya deras, Pak. Terus ya. Nah, ini selama ini sampai detik kemarin itu semuanya udah tergenang air nih, Pak. Di gang ini. Dan banyak yang sudah masuk ke rumah lewat depan sama Atau kalau enaknya kita bareng-bareng kita survei. Nanti gini maksudnya kita secara teoritis dulu sih. Iya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita perform kita bareng-bareng. Iya, maksud saya ini udah semua kan ya? Semua belum? Ini dalam ini airnya dibilang di sini nih, dari di sini nih, terutama ini. Nah, sama masalahnya berarti. Kalau yang jalur utama kayak semua sama. Sama yang listrik mirip, ada warga komplain. Jadi mengarahnya mirip ke rumah. Kabelnya jadi pas di atas itu nih, bukan pas di depan. Miringnya parah. Parah, ntar bisa dilihat di Timur Harapan. Ada ini nggak fotonya? Nggak ada. Tapi ntar kan sambil kita supaya sama yang ini kan kali, nah ini juga itu udah pada longsor. Sebenarnya udah pada longsor semua, apalagi yang dari sini nih tanah nih, makam lagi di sini. Makam lagi, kan makam. Iya. Yang di utama sih. Kalau yang lebih mah itu aja. Ntar bisa kita survei bareng-bareng. Saya dengar kan tadi jalur utama lebih deras dibanding jalur dari pemukiman. Iya. Sehingga begitu kondisi hujan, air yang dari sini nggak bisa nempuk sini karena berada begini airnya berbalik. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita survei dulu, ya kan. Mungkin nanti setelah kita survei baru bisa kita evaluasi apa nih yang harus kita follow upin, ya. Ya udah, kira-kira gitu ya. Tanggul pada menipis sudah sampaikan. Tanggul ada beberapa yang menipis di pintu air sana. Udah. Tadi ini yang pada Ada yang kegerus juga Pak, jadi tipis. Menipis tanggul itu. Biasanya posting tikungan air itu kan ya pasti lebih kencang gitu. Ya oke, kita cek dulu lapangan. Mohon maaf, kalau semua dari permasalahan yang ada, apakah kalau aliran airnya lebih cepat teratasi dengan misalkan pertama dibongkar atau kedua lubang saluran air yang dijadikan 2 kali lipat, apakah itu jadi solusi? Yang utama yang ini tabrakan nih, yang kalau harus apa mungkin seperti itu? Kalau jalan utama Kira-kiranya kita ada perkara juga kan mengatakan kontrol juga. Kenapa ya? Mengulik itu aja listriknya dulu kan. Daripada merombak yang di dalam. Saya kemarin kan sempat nanya juga ya, ngobrol-ngobrol sama Pak RW juga, kenapa ya gitu. Kalau pintu air, Nah iya tadi kan udah dijelaskan Pak dengan penduduk bawah dan segala macam itu kita kan harus udah di ini. koordinasikan dengan Iya. warga sebelah. Iya. Nggak bisa kita makanya kan bahkan kita Dan ada itu banyak apa pihak yang kita terkait. apa kita ngakalin aja kan yang di sebelah sini udah ada kayak luberan Pak, jadi nggak ke pintu depan, jadi sini samping, yang di samping sini kan ada tuh disiapkan. Apa itu kita akalnya nanti kita colak gitu, jadi maksudnya debit airnya keluar dari situ juga agak lumayan gitu, dikasih bis kayak apa-apa, bis beton gitu. Boleh itu nggak apa-apa. Itu masuk dalam dengan kita evaluasi kita nanti. Iya.
Kalau itu mungkin ini air kan langsung ancur sedikit bantu Pak. Termasuk saluran utama juga kan, dia akan Iya, turun dan iya. bisa lebih menampungnya lebih keluar. Tuh, iya. Tuh lebih cepat keluar. Ya, oke, kalau gitu kita Siap. cek dulu ya. Let's go. Mana dulu nih? Yang terdekat aja dulu. Saya dulu yang Yang paling dekat sini blok C dulu. Blok C dulu, blok C dulu. Blok B, blok A baru blok C. Koordinator sama saya. ayo Kita terakhir aja nggak apa-apa. Tapi lebih lama ntar. Lebih lama ntar. Masuk YouTube. Buat dokumentasi dulu. Dokumentasi. Iya, betul. Ya nggak Bang Gus? Motor aja dia kasih apalagi HP. Tinggalin. Sendal saya mau. Waktu itu ada laporan minta ditutup gimana? padahal kalau ditutupkan air malah nggak bisa keluar. Nah, Iya, iya. nah ini baru digali lagi kemarin. Kita nanti pakai unit 50 aja. Kesana. Posisi di C10. Lagi survei untuk titik. Iya, Iya, sana Pak. kalau ke sana ntar balik. Balik lagi. Kalau dulu di sana masih sawah, Pak. Air nggak mau balik ke sini, air ke sawah sana. Iya. Karena lebih tinggi sekarang lari ke sini. Ini udah lewat ke sini nih, Pak. Ada tergenang. Siap. Jangan salah satu. Karena itu doang waktu itu Pakai boleh ya? itu cuma ditaruh doang. Ini kan dalamnya kelihatan. Cuman pas hujan udah nyampe sini. Setiap gang tuh udah. Udah lumayan ya. Iya, sampai masuk, Pak. Di Blok B RT 02. Kenapa Om? Diem ada sih. Longsor banyak yang hujannya kemarin. Dari sana. Memang harus ditalut ini, kalau enggak mah 5 tahun ke depan nih Bang. Pasti. Iya, pasti. Harus ditinggiin juga. Sama kayak yang tadi cuma Kalau itu ya, kalau itu kita buka, kita lihat nih hujannya seperti apa, ya nggak? Mudah-mudahan dengan itu dibuka udah ada solusi gitu. Karena kalau yang di pintu air di sini dipantau terus sama Pak Lurah itu, Pak Andi itu ya. Iya Pak Andi. Kalau ini selalu sosial mantau dia. Kalau pesan supaya di sini dia banjir kan di perumahan wilayahnya dia tuh.
Oh, dulu buat sawah. Iya. Yang tambak juga kan ada pemancingan di sana tuh. Ini gitu. Nah, akhirnya Pak, aliran yang dari sini ke sini ke DS7. Ngumpul lagi mulai terus semua halaman sampai A13 nih kan letter U semua nih. Iya. Udah yang ini ke sono, judingnya juga kecil, yang kecil segini. Jadi udah 0 poinnya di DS7 semua. DS7 semua. Paling kalau ini itu Pak. Itu aja ya paling ya. Iya, ini samping rumah ini karena bener-bener tanah, sampah Nanti ini semua kan masuk jadi semua. masukan buat saya untuk meeting di Ya. manajemen ya. Oke, ada lagi Satu lagi Pak. Dulu judik ini nggak ada Pak, tertutup dicor gitu kan. Judik kecil ini. Dicor rata ini nih. Nggak ngalir. Nggak ngalir ke sono. Jadi ngadep sini ngeluap ke sono kan. Ngeluapnya ke sono. Akhirnya saya coba pas ini, lah ini ada judik kita gali. Nah, cuman dari pertengahan situ doang. Akhirnya alhamdulillah bisa ngalir. Nah, jadi nggak ngeluap ke sono lah. Sono tinggal itu tadi rembes bocor. Tapi bocornya banyak. Ini setelah kemarin kita kerja bakti, kita gali. Nah, bisa ngalir ke sono. Kemarin mah sama sekali nggak ngalir. Jadi sini nggak ada genangan air. Genangannya di sono nguap lah ke jalan sini. Jatuhnya DS7 lagi. Ini kita gali, alhamdulillah udah Ini ngalir. ditutup itu waktu Jadi jalur bangun ini. Waktu dibikin ini, Iya. ini ditutup dirata. Dicor. Kita makanya nggak tahu. Kita juga nggak tahu loh. Kok nggak ngalir gitu kan. Ngalir. Terus kita getak-getak pakai linggis. Dah ini tanah. Ngacung-ngacung, wah ada judik, udah kita gali. Alhamdulillah ngalir lah. Sono jalur belakang ini jalan lah istilahnya lah. Nah, cuma tinggal yang sono itu banyak yang rembes. Ini juga ada yang rembes ini Pak. Nah ini baru nih. Baru lagi. Ini sekarang yang sini. Mungkin kalau bisa tinggi, Ada juga di sini. bisa ditinggi atau ini dikasih yang bolong-bolong itu Pak, Besi ya nggak ada. Jadi jatuhnya air ke sini. Kalau kita dulu kan jalur bocah juga maksudnya. Rembesnya itu Pak. Rembes ya karena plester ini enggak di plester Pak, cuma jihan doang. Hampir semua. ini kan hujan air posisi di sini ya rata ini. Iya rata itu Pak. Jadi rembes semua ke sini nih. Rembes semua. Karena buangan ini semua tuh buangan dari sana dari mana kan. Ini baru lagi tuh Pak. Itu ada dasar baru. Cuma sampai sini. Sekarang tanahnya ada. Itu kan hujan yang ke bawah. Tanah Harus berpikir tentang penggalian cara terus. Hujan lunturnya ke sini.
ini juga udah sering. Tapi gini, pernah suatu saat kita kerupuk, tetap kenapa masih ada menggenang sampai bibir ke jalanan gitu. Jadi kalau asumsi endapan lumpur itu sedikit mengurangi, itu enggak juga Pak, karena pernah habis kerja bakti tapi tetap luber gitu. Jadi pokoknya sini ini lebih cepat penuh, di situ belum penuh, ini perlu berjalan. Gitu. Ya, berarti volume air di sini akibat dari luapan yang di sana. Iya, yang letter 8 itu tadi Pak, yang letter U dari A8 sampai A13. Jadi kalau lumpur oke lah, bisa membantu. Cuman pernah suatu ketika udah kerja tapi bersih, kenapa tetap sini yang lebih dulu penuh? Sementara sono nggak luber, sini luber. Jadi sono itu bisa penuh, karena luber air dari sini ke sono. Padahal sono lebih kecil, unitnya lebih kecil kalau ukurannya kan. Nah, ini lebih kecil. Itu sini lebih kecil. Ini nggak penuh. Justru penuh itu karena luber air dari sono. Dari jalan. Nah, karena ya itu tadi A8 sampai A13 amat dari kampung semua mengarah jalan ini. Ya betul. Ini memang lebarnya ini tidak sebanding Pak. Karena ini ada 8 kalau kita lihat ya ini 1,5 dari ini loh. Ya kan cuma 1,5, ini 8 titik. Semuanya. Ini cuma 1,5. Nah, kalau taman itu disejajarkan ke sini, kita sejajarkan ke sini. Ini udah ada titik sini lah. Air sementara, titik cuma di bawah kan. Gimana mau lancar? Nah, jadi di sini pasti ada puseran, kayak puseran. Jadi kayak mentok sini. Ini jalur kita udah nyoba bersihin semua kan. Tapi tetap yang kita bersihin pun ada undangan balik ke sana. Waktu itu kita mau ngakalin gini, masih lumpur tapi gini Pak, ini kan dulu emang segini. Nah, terus disambung letter U yang ini ke sono itu, ini cuma coran doang. Ini yang putusin tuh, itu yang di perut. Dulu kan letter U gini. Nah, itunya dihancurin. Udah posisi di bawah lah. Ini cuma dicor doang pakai besi itu. Besi lampu dicor. Jadi kenapa setiap gang balik itu ya karena ini. Karena kejadian mau saya akalin gini Pak. Ini kita mau bikin pintu air. Mentok kita udah batu Pak. Kan ini aja Pak. Coba pakai ini Pak. Atasnya ini. Ini kan dikeruk gini, itu masih ada bekas besi-besinya Pak. Besi-besinya masih ada. Yang di sana cuma dicor aja. Ratain nama yang besi ini. Bibitnya kayak gitu. Sampai yang kita minta tolong itu ada kita jalan. Ini yang berbeda ada. Air yang dari sini, yang dari musola tadi yang berapa nanti ngalirnya kan di sini. Emang sebenarnya cuman masalahnya ngelancarin air ini, ngorek air ini gimana sih? Tapi yang jalur utama dari sini lumayan besar ya. yang dari sini agak ini Pak, agak gede juga. Nah, terutama yang gede yang air satu ini nih. Di sana nggak begitu deras. Jadi dari gede tetap di situ disaring di sini. Jadi dua gang di belakang ini nggak terlalu berpengaruh. Itu dulu paling. Setelah itu kita coba, nanti kita lihat misalkan hujan deras seperti apa nih kondisinya. Misalkan udah nggak ada masalah, ya berarti udah aman. Tapi kalau masih ada masalah, ya berarti nanti yang tadi kita keliling itu kita coba lapin. Dan yang minta tolong mau di belakang ruko Pak. Nah itu juga ambil di banget buat memenuhi jalur utama.
ya.